Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Herlin Syadina Lubis, Nadia Salsabila, dan Nadia Turahmah, kami akan mempresentasikan materi kami tentang komunikasi lisan dan tulisan. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin kam atau kata depan yang berarti dengan atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda, yakni communion. Communion dalam bahasa Inggris artinya adalah persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan, ataupun hubungan. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi secara harfiah adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, ataupun hubungan. Komunikasi juga dapat dibedakan menjadi ke dalam beberapa bagian. Pembagian pertama ada komunikasi lisan, dan pembagian kedua ada komunikasi tulisan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seseorang pembicara berinteraksi kepada yang lain secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan intrapersonal secara tatap muka, melalui telepon ataupun radio. Kemudian, terdapat beberapa jenis dari komunikasi lisan. Yang pertama, komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi lisan secara langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan atau alat media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua ada komunikasi lisan secara tidak langsung, yaitu komunikasi yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya, sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Kemudian, terdapat ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama, bersifat tatap muka atau face-to-face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, ada terikat pada ruang. Komunikasi ini terikat pada tempat ataupun ruang yang digunakan dalam berinteraksi. Yang ketiga, ada terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika pesannya didengar oleh orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga. Dan yang terakhir, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan haruslah mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media sekaligus pesan dalam proses berkomunikasi. Yang terakhir, ada prinsip komunikasi lisan, yaitu suara, merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Yang kedua, ada nada. Nada merupakan intonasi ataupun tingkatan suara. Adapun jenis dari nada seseorang, yang pertama ada melengking atau tinggi, dan bass atau rendah. Yang terakhir adalah bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda. Komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang disampaikan dalam kegiatan surat menyurat, yaitu melalui pos, telegram, email, dan masih banyak lagi. Bentuk komunikasi tulisan. Bentuk komunikasi tulisan ada dua, yaitu bentuk yang pertama adalah surat dan memo. Surat dan memo diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua, rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, berita-berita yang tidak baik. Yang keempat, pesan-pesan persuasif. Dan bentuk yang kedua adalah laporan. Syarat terjadinya komunikasi tulisan. Ada beberapa syarat terjadinya komunikasi tulisan. Di antaranya adalah yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik.
Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, penggunaan bahasa disesuaikan dengan potensi diri, pemahaman dari pihak pembaca. Prinsip komunikasi tulisan. Adapun 7 prinsip komunikasi tertulis. Yang pertama, completeness atau lengkap. Yang kedua, conciseness atau ringkas. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Yang keempat, concreteness atau konkret. Yang kelima, clarity atau jelas. Yang keenam, courtesy atau sopan. Dan yang ketujuh, correctness atau benar. Selain prinsip, ada pula jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang dimaksud komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, vocabulary atau kosakata. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. Yang keempat, humor. Yang kelima, singkat dan jelas. Dan yang keenam, waktu yang tepat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Yang termasuk komunikasi nonverbal adalah 1. Ekspresi wajah, yang kedua sentuhan, yang ketiga postur tubuh dan gaya berjalan, yang keempat suara, dan yang kelima gerak isyarat. Ada pula fungsi komunikasi adalah 1. Dengan menginformasikan, yang kedua mendidik, dan yang ketiga menghibur.